Hari ini kita akan belajar teknik yaitu meliputi body position, terus settingan sepeda sama tekanan suspensi dan ban. Untuk di obstacle-nya nanti kita belajar berem dan jam. Jadi nanti ada 3, berem tanpa menikung tanpa berem, terus berem, terus yang ketiga berem dengan kecepatan tinggi. Jadi mengatasinya gimana, kita ngebreaknya di mana, terus nanti ngambilnya dari mana, itu nanti kita praktekkan semua. Oke, yang pertama langsung saja ke body position. Di riding style kita itu tangan kita nggak boleh lurus gini ketika riding, jadi harus gini. Ini genggamannya kencang dan bagian sini sampai sini lemes, jadi beda akan ikut tangan kalian, tapi ininya harus kenceng. Yang kedua, posisi badan itu nggak boleh gini, nggak boleh terlalu ke belakang gini. Ke belakang boleh, tapi kalau treknya pas curam, treknya terjal curam gini, boleh posisikan ke belakang. Karena untuk apa? Supaya roda belakang ini dia diam, tumpuan badan kita kan ke belakang, bebannya kita ke belakang, jadi semakin ada tumpuan di belakang, sepeda ini akan semakin diam, tenang. Terkadang kalian kalau merasakan sepeda kalian itu sangat liar sama sekali, tidak bisa dikontrol, nah itu karena posisi badan kalian salah, kalian terlalu gini atau terlalu gini juga. Harusnya kalau pas posisi high speed kencang atau di turunan terjal itu posisi kalian gini. Nah, untuk riding style ketika jalannya nggak terlalu curam, nggak terlalu datar, jadi kayak langsam gitu, kalian cukup gini aja. Posisi bokong di atas saddle, nah, jajar di atas saddle gini. Nah, untuk posisi kakinya gini, misalkan gini, jangan gini. Kalau lurus gini, kalau kalian pakai flat, ada batu atau ada gonjolan sedikit, kaki kalian akan lepas ke depan gini. Tapi kalau kalian ngunci gini, dia akan aman. Di sini juga sepedanya itu nggak terlalu liar. Kalau liar kan, ini posisinya gini kan, dia nggak ada tumpuan. Kalau gini pasti ada tumpuan. Terus selanjutnya jangan semuanya ketika drop ataupun jumping itu bumping diserahkan pada sepeda. Kalau yang pakai hardtail pasti kerasa keras kan. Nah, mengatasi caranya gini, yang depan itu pakai tangan, jadi kalian ngedropnya itu misalkan pas mau landing tangannya gini, ini dibuat suspensi, tangan kalian buat suspensi. Makanya sangat penting untuk melatih upper body bagian atas biar kuat, sering-sering push up. Terus untuk di belakang kaki ini buat suspensi juga, jadi jangan kalau pas ngedrop itu kakinya kaku kenceng. Jadi misalkan kalian ngedrop blek, itu suaranya kencang. Sama kalian ngedrop balikan, kalau sering kalian lihat di video atau kalian lihat event, banyak rider elit itu yang jumpingnya tinggi-tinggi tapi landingnya smooth kan. Nah, karena dia pakai suspensi tubuh, pakai depannya pakai tangan, belakangnya pakai ini, pakai kaki. Jadi sistem kerjanya gini. Jadi ketika landing itu langsung badan kita dimainin suspensi kaki ini sama ini. Jadi jangan semena-mena sepeda kalian sudah bagus, sudah suspensinya sudah bagus, terus kalian hajar, jangan. Jadi kalau biasakan main kaki itu lebih smooth ridingnya. Coba kita praktekkan. Ini contoh sing nggak pakai apa? Nggak pakai peredaman tubuh. Jadi kita ngedrop kaku ya, nggak pakai peredaman tubuh. Nah, itu ngedrop kaku. Kalau yang smooth, contoh yang kasar.
landingnya lebih smooth karena kita dibanding dengan tangan. Coba kita tes di drop. Bagus deh. Adem-ademan ya malah. Kalau ini ngerem cukup satu jari aja karena kan sudah pakai teknologi hidrolik mineral oil, nggak pakai kawat lagi. Terus selanjutnya ada pertanyaan untuk rem posisinya. Untuk belakang dan depan terserah mau Indonesia mau luar negeri, terserah, tergantung kebiasaan. Kalau saya sih belakangnya di kanan. Kemiringannya mas? Kemiringannya oke. Kemiringannya nggak boleh terlalu lurus gini, ini harus miring gini. Ini sekitar berapa ya? Wis kok tak urus ya. 45 lah. Terus sisternya mepet, jangan terlalu jauh-jauh, jempolnya kan pendek. Terus ridingnya, gripnya jangan megang di pinggir gini, paling pol pucuk, paling pol pucuk gini. Terus nanti panjang handlebar ini sesuaikan dengan posisi kalian ketika push up. Yeah. Kalau misalkan push up nyamannya segini, ya segini, nanti diukur berapa senti. Tapi maksimalnya untuk di enduro itu 76. Tapi kalau kalian tinggi 78 nggak apa-apa. Cuman untuk di downhill race maksimalnya 800 atau 80 cm. Kalau saya ini pakai 78. Ya tergantung panjang sepeda kalian. Kalau pakainya S ya handlebarnya semakin pendek, tapi kalau pakainya panjang semakin panjang. Karena kalau sepedanya panjang, handlebarnya pendek, nanti kalian nggak seimbang. Sepedanya nggak stabil karena pegangan kalian semakin pendek gini kan. Jadi sepeda makin, kalau gini kan stabil. Selanjutnya untuk tekanan ban, ini sangat penting karena beberapa kali paling kalian sering menjumpai teman kalian banyak bocor, terus sering terjadi keluar dari velgnya. Nah itu tekanan dan pemilihan jenis ban itu sangat penting. Kalau untuk di enduro, untuk di enduro itu yang Maxxis yang foldingnya sedang. Folding dia apa mas? Folding itu lapisan, lapisan beneran. bannya itu ketebalannya itu sedang. Jadi contohnya kalau di Maxxis itu yang 3C, kalian tahu 3C? Nah itu ada komponen-komponennya. Kalau yang untuk downhill itu ada tulisannya sendiri, DH casing, itu yang khusus downhill. Bannya lebih berat karena dia lebih tebal. Nah itu jarang bocor. Kalau enduro mau jarang bocor pakai itu. Tapi berat, harganya juga mahal, 2 kali lipat. Beratnya loro. Berat kantong karo. Terus kalau untuk di Magic Mary, contohnya itu ada tulisannya Trail Star. Kalau Trail Star itu untuk enduro. Kalau Super Gravity atau Vert Star yang tulisannya VERT itu untuk downhill. Dia itu lebih tebel. Kalau cara gampangnya di Titan ini misalkan yang untuk downhill itu dipegang itu kaku. Nah untuk enduro itu Kevlar lemes. Cara gampangnya seperti itu. Terus tekanan, kalau untuk tekanan di belakang misalkan di kondisi trek, kita ngomongin trek yang kayak gini ya. Kondisi trek kayak gini itu belakang saya berani pakai 25, depannya 22. Jadi perselisihan antara depan dan belakang itu 3 PSI. 25 depan 22. Kalau mau lebih empuk lagi depan ya maksimal di 20 lah. Jangan terlalu jarak banyak, soalnya nanti pengaruh sama performa sepeda.
Kalau di apa kondisi hujan 18 belakang, depannya 15. sedikit. Jangan kalau hujan jangan langsung apa jarak 3, paling kalau misalkan belakang 18 depannya 17. Ya tergantung kondisi sepeda kalian dan bannya apa. Kalau pakai bannya yang foldinya tebel, pakai angin rendah pun berani, tapi kalau misalkan pakai bannya tipis, pakai angin rendah, kena batu sedikit langsung bocor. Itu berlaku buat tubeless atau non tubeless? Nah, kalau tubeless di kondisi basah atau hujan, kalian main lumpur, itu jangan sampai rendah, tekanan rendah. Karena kalau tekanan rendah, nanti ada kayak kerikil atau semacam Nyalip. apalah gitu nyalip di velg sama ban, itu bocor. Tanpa ada bannya kena paku ataupun batu, itu ada kayak sesuatu sing nyelip nih gini antara pelek sama ban itu. Kalau tubeless itu langsung anginnya keluar. Plus minusnya pakai tubeless seperti itu. Tapi kalau kering tubeless pakai angin rendah pun nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu rendah. Ada yang mau ditanyakan lagi soal settingan sepeda? Oh iya, kedalaman rem. Nah. Itu senyamannya ridernya atau gimana? Nah, kalau ke dalam rem, kalau saya itu suka yang dalam, jadi segini baru ngerem. Tapi kalau misalkan kayak Mas Jastro itu paling saya suka yang kalau Mas Jastro itu paling segini udah ngerem. Saya suka yang pendek. Soalnya seminggu bisa di kampas dia. Pendek berarti. Jangan-jangan dia bakul kampas. Betul nanti. Sedang aja, jadi nggak sampai jari ini loh, nggak sampai kena jari. Jadi misalkan begini-segini pun udah bagus. Aman. Kalau posisi Posisi saddle itu nggak boleh terlalu tinggi. Resikonya kalau main downhill atau main enduro terlalu tinggi, itu nanti ketika drop, jumping, pas landingnya itu kena perut, itu bahaya. Seperti yang sudah terjadi. Terus kalau mau nanjak boleh dipanjangin. Terus ukurannya, kalau saya manualnya gini, ini jepit gini, ini ke denyut nadi. Posisi crank di denyut nadi sini, itu udah maksimal. Jangan terlalu tinggi lagi. Kalau misalkan mau nanjak, saya ukurnya gini, di jari tengah ini masuk sini, itu maksimal. Ukurnya seperti itu. Tapi ini Mas Jastro mau tanya? ya Mas, ke belakang. Jadi misalkan saya di downhill itu untuk fork ini saya pakai angin 60, karena berat badan saya kan cuma 65, 65 pakainya 60. Tapi seharusnya untuk berat badan saya itu pakainya 50, karena saya lebih suka yang kenceng, jadi tak keras sedikit. Terus untuk belakang itu maksimalnya kalau di masing-masing rockshop beda, rearshop beda. Jadi ada yang 200, ada yang 250. Untuk masing-masing saya nggak bisa jelasin ya, karena merek rearshop kalian kan beda-beda. Jadi nanti beda-beda ya? Jadi nanti untuk enduro kalian cek aja tipe rearshop kalian, di webnya ada. Misalkan rockshop, klik aja di SRAM. Terus kalau Vogue, klik di Vogue, nanti ada panduan pengukuran anginnya. Vogue tipe kalian untuk berat badan misalkan 60, nanti anginnya yang belakang itu 150. Terus untuk low speed sama high speednya nanti dikasih berapa, itu ada panduannya semua. Kopi. Kompornya ra ono.